Pak Ikaba, saya selaku Sekjen Ikaba Diskusi Mandira. Dalam hal ini kami menggunakan kapasitas kami para penegak hukum sebagai advokat dalam hal kontrol sosial, di mana sebelumnya perkara ini sudah viral. Kami di sini menggunakan kapasitas kontrol sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan menurut pertanyaan rekan-rekan media tadi bahwa bagaimana menurut pasal 351 ayat 1 yang diterapkan oleh JPU dalam perkara ini di dalam dakwaan tunggal, menurut hemat kami atau pendapat kami di situ bahwa harapan kami JPU bisa melihat perkara ini dalam hal fakta material objektif, di mana informasi yang ada bahwa si saksi korban itu pada saat menjadi korban penganiayaan itu sempat dirawat inap di rumah sakit Siloam. Berarti dia tidak bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari, di mana di situ kuat dugaan unsur yang bisa dibuktikan itu mengarah ke pasal 351 ayat 2 atau mengakibatkan si korban mengalami luka berat. Jadi memang ini kewenangan jaksa penuntut umum, tapi harapan kami memberikan sisi edukasi kepada masyarakat, menerangkan satu konsep perkara ini secara material sehingga perkara ini terang benderang. Dan untuk majelis hakim yang memproses perkara ini, kami juga berharap harapan kami bisa menggali, membuat perkara ini terang benderang sehingga putusan nanti secara objektif berdasarkan fakta material dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti menurut kita kurang sependapat dengan pasal yang dijerat kepada terdakwa. Jadi itu kewenangan jaksa penuntut umum. Tapi kami boleh berpendapat dalam hal ini sebagai kontrol sosial. Maksud kami tolong fakta materialnya digali lagi. Apakah memang benar si korban ini mengalami akibat dari penganiayaan itu mengalami luka berat, dalam hal ini tidak bisa mengerjakan aktivitasnya sehari-hari. Kalau memang itu terbukti, ya tolong diterapkan pasal secara objektif. Sehingga hasil putusannya nanti pun harapan kami bisa secara objektif. Dari Ikaba sendiri bentuk dukungan ini kita sebagai kepada korban itu bentuk dukungannya sebagai apa? Yang pertama, korban dalam hal ini harapan kami dia bisa sembuh dari traumatisnya. Yang kedua, korban bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa lagi. Terus yang ketiga, harapan kami kasus ini sudah viral sehingga kasus ini harus diterapkan sebagaimana fakta-fakta material yang terjadi sehingga bisa memberikan sisi edukasi kepada masyarakat dan kedepannya bisa menjadi efek jerak bagi orang yang mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu lagi. Kalau hebat kita, efeknya ini seharusnya terdakwanya dikenal pasal. Kalau pandangan hukum kami ya, secara pendapat bukan kita mau mengintervensi proses penegakan hukum. Kami apresiasi proses penegakan hukum yang begitu cepat ya, karena ini sudah viral. Kalau pendapat kami, siokianya ini dikenakan unsur pasal 351 ayat 2 atau tindak penganiayaan yang mengakibatkan si korban mengalami luka berat. Bebas, padahal yang tersangka sudah ditahan kan. Ini membuat kinerja jaksa akan menurun kan. Baiknya memang alternatif, Menggunakan dakwaan alternatif. Jadi dari kami mungkin Pak selaku kontrol sosial, mungkin nanti kami akan berunding lagi di Ikaba dan kami mungkin akan membuat rumas atau aduan masyarakat atau permohonan kepada KI Komisi Yudisial untuk bisa, harapan kami bisa turun memantau perkara ini. Mengingat perkara ini lagi-lagi sudah viral, dan ini dilihat dan diamati oleh seluruh masyarakat Sumsel. Bahkan Pak Gubernur Sumsel pun itu sempat berteleponan dengan si saksi korban. Jadi harapan kami KY bisa turun untuk bisa menempatkan perkara ini, menyaksikan perkara ini pada posisi perkara fakta material yang objektif. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.